Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti dari kelas akuntansi 23A. MPM saya 23412007. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang speech. Speech atau bahasa lain pidato ini merupakan piranti yang sering digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan tujuannya dalam suatu forum. Pidato juga disebut sebagai kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Menurut KBBI, pidato adalah suatu pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditujukan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Pidato dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau uraian. Pidato ini dilakukan oleh seseorang secara lisan. Informasi di dalam pidato menjelaskan mengenai suatu hal atau sebuah masalah. Pidato ini akan dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas pada waktu tertentu di hadapan banyak orang. Kegiatan berbicara di depan khalayak umum atau yang biasa disebut dengan pidato itu pastinya memiliki struktur agar proses penyampaian isi atau pesan dalam pidato dapat disampaikan dengan baik. Oleh karenanya, di dalam sebuah teks pidato terdapat struktur atau susunan teks pidato. Selain itu, pidato mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan sapaan, memberikan informasi, mempengaruhi pendengar, dan menghibur para pendengar. Nah, selanjutnya ada struktur teks pidato. Struktur atau patokan sangat diperlukan dalam membuat teks pidato. Hal tersebut bertujuan agar teks pidato memiliki susunan yang jelas dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, struktur pidato juga memudahkan para pendengar untuk dapat memahami tujuan dari pidato yang disampaikan. Yang pertama ada pembuka. Struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembuka yang terdiri atas 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan yang biasanya disebutkan orang-orang yang dimulai dari memiliki jabatan tertinggi dalam forum tersebut. Yang ketiga ada ucapan syukur, biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dalam menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Dan yang keempat ada pengantar ke topik utama. Agar pidato lebih berkesan, maka harus memiliki 5 unsur berikut. Yang pertama, merebut perhatian. Yang kedua, hubungan dengan penonton atau audiens. Ini menunjukkan kesamaan atau empati kepada audiens. Yang ketiga, kelayakan. Tujuan tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut. Yang keempat ada tujuan, jelaskan apa harapan yang setelah pidato selesai. Yang kelima ada peta jalan, yaitu katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Selanjutnya ada isi. Bagian terpenting dalam sebuah teks pidato adalah bagian isi. Karena dalam bagian ini, seseorang yang sedang berpidato akan menyampaikan tujuan serta pesan-pesan kepada para pendengar. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertakan dengan alasan yang meyakinkan. Selain itu, dalam isi teks pidato juga dapat ditambahkan kalimat-kalimat fakta dan disertai sumber yang terpercaya yang dapat diketahui validasinya. Tujuannya agar pembaca meyakini dan mengikuti pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Dan yang terakhir ada penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Berikut adalah jenis-jenis teks pidato. Yang pertama ada pidato informatif.
Sesuai dengan namanya informatif, ini salah satu jenis teknik pidato ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada audiens yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi penting tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Hal tersebut ditujukan supaya pendengar mengetahui apa yang disampaikan. Selain itu, supaya pendengar mengerti mengenai informasi yang sudah disampaikan. Pidato argumentatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data, dan alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan, seperti keyakinan, pendapat, atau opini tertentu. Untuk memperkuat daya terima dari argumentasi juga dibutuhkan hal lain seperti statistik, data-data faktual, bukti-bukti, atau kesaksian seseorang, tokoh, atau pakar. Yang selanjutnya ada pidato rekreatif. Jenis pidato selanjutnya adalah jenis yang sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Selanjutnya, yang terakhir ada pidato persuasif. Pidato persuasif ini tujuannya untuk mempengaruhi pendengar, untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Demikianlah penjelasan mengenai struktur teks pidato. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.